Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Bincang SDA bersama saya Hamdan Inami. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu ketua HIPA ya, sekaligus aktif di 5 keanggotaan GHIPA dan IHIPA ya. Karena ini cukup unik ya. HIPA Sriwijaya Gumelar itu adalah tepat di tengah-tengah berbagai DI ya yang lewat di situ. Jadi ada ikut GHIPA Badadung Primer Timur, Primer Utara, kemudian Primer Barat. Terus dipertimbangkan karena Primer Barat itu adalah Sada Primer, kemudian menjadi langsung keanggotaan induk HIPA. Nah, kemudian ada satu lagi DI Candi, kemudian ada DI Talang. Nah, inilah fenomena bagaimana kalau HIPA itu adalah berbasis desa ya, kemudian berbagai DI-DI yang melintasi itu kemudian kebetulan ini di HIPA Gumelar ini adalah DI yang lewat ini DI yang besar-besar ini, DI Talang, kemudian DI Bedadung, kemudian DI Candi yang kebetulan lagi ini adalah mendapat program dari IPDMIP dari pusat. Nah, ini yang terjadi adalah satu HIPA tapi banyak sekali keanggotaan dan kebetulan juga semuanya aktif. Jadi saya sampai 5 kali ya, 4 kali bertemu di satu forum di 4 forum, kemudian yang seharusnya 5 karena ada miskomunikasi. Nah, kemudian dikoreksi lagi ada 4 GHIPA dan 1 keanggotaan induk HIPA. Makanya untuk mengatasi hal tersebut saya punya pemikiran K-bloknya ini harus terlibat dalam kepengurusan, harus terlibat langsung ya, supaya secara teknis K-blok ini yang menguasai bisa langsung terlibat dalam hal-hal teknis masalah irigasi. Demikian kita ikuti bersama wawancara dengan Bapak Firman Widodo, Ketua HIPA Sriwijaya Gumelar. Demikian, selamat mengikuti. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya tuh pengen ngobrol-ngobrol tentang masa depan. Nah, ini kan unik ini, Pak Firman Widodo, ini kan unik. Iya. Uniknya kita ketemu itu berapa kali ya? Mulai 4 kali. 4 kali ya. Ya. Jadi pertemuan GHIPA pertama di mana? Di Rambi. Rambi itu DI Candi ya? Ya, DI Candi. Ya, Terus di Jenggawa. Di Jenggawa, DI Talang. Nah. Terus di Curah Malang, DI Bedadung yang utara. Nah. Sebenarnya yang barat itu juga jenengan. Kemarin diundang sebenarnya. Kemarin nggak diundang ya? Keliru. Yang di Balung ya? Ya, di Balung. Nggak diundang nggak ya? Diundang. Bingung. Jadi seharusnya berapa? 5 seharusnya ya? 5 sama yang lagi, yang Bedadung itu. 5 barat, utara dengan yang di Primer Timur, Taman Sari, yang Logosari ya? Iya. Logosari. Ya. Ini kan tak data tersier yang jenengan ini tak kayak studi supaya dengan adanya HIPA yang berbasis desa ini, HIPA Sriwijaya Gumelar ini sampai punya GHIPA berapa? 5 ya Pak ya? Berarti ya? Iya. Terus totalnya berapa berarti Pak? Totalnya? Semua satu desa. 398. 398. Ini kan ada 7 tersier ya. Nah. Jenengan ada K-bloknya itu ada berapa Pak? Ada 6 K-blok. 6 kablok. 6 K-blok. 6 ulu-ulu. 6 ulu. Kalau dulu Setap Pamong Tani istilahnya. 6, ya ada 6. Saya itu mendata tapi nggak masuk Pak datanya. Jadi nggak tahu apa mereka nggak nemuin jenengan. Iya. 6 ulu-ulu pada ini ada 7 tersier. Berarti kan artinya
ada yang menghandle 2 kan. Iya. Kecil ini mungkin dihandle. Datanya jenengan ada, Pak? Ada saya. Yang Pak Yang Firman dihandle itu ini Pak, yang 122 ini Pak, yang dihandle Pak. Dua ulu-ulu itu. Ini 2 ulu-ulu. Dua kablok itu. Nah, yang rencananya yang mau buat jembatan kan itu. Di sini ya? Iya, di situ. Benar. Nah. Makanya ini masuk Bangsal-Sari. Bangsal-Sari yang paling besar lagi ya. Berarti Curah Malang itu tuh urus ke Timur Barat. Iya, itu. Betul. Luas, paling luas ini Pak. Iya, luas. 2 anu memang 2 pintu. 2 pintu. Iya. Ini 2 kablok. 2 kablok. Iya. Terus pemilihan kablok ini terus nanti Pak. Apa dari dulu masih tetap kablok macam-macam. Ada yang ditunjuk, kan surat tugas namanya. Surat tugas kepala desa. Oh gitu. Nah, ada yang ditunjuk sama kepala desa, ada yang pilihan dulu. Ada yang pilihan 1. Ya, yang pilihan 1. Ada yang pilihan 1. Yang lain ditunjuk. Yang lain ditunjuk. Pilihan habis berapa Pak? Saken. Begitu ya. Pakai acara kayak pilihan kepala desa itu iya, pernah iya. dulu sebelum itu. Oh, kasihan tuh kayaknya. Habis 30 berapa? Kablok itu ya. Kablok itu. Wah. Kablok ini wes sampai sekarang juga masih itu. Enggak sudah wis. Enggak. Tergantung permintaannya Pak. Kalau kablok ini Pak. Permintaannya petani. Jadi misalnya sudah tua kan ada yang hampir 70 tahun. Namanya Pak Hakim itu. Petaninya masih mau, masih setuju tetap. Ini apa gitu. Gitu loh. Yang 83 ini setiap ganti kepala desa ganti. Yang 83 ganti kepala desa ganti kadang. Iya. Macam-macam manunya Pak. Macam-macam. Tugas di mana itu? Enggak, itu tapi ulu-ulunya itu jenengan bisa kondisikan atau? Iya saya kondisikan. Saya yang semuanya ke saya Pak. Kalau ada hubungan ke atas ya, terus airnya kayak apa, saya jadi yang ke yang hubungi juru dan gitu. Rapat-rapat itu saya wis. Gitu loh. Jadi terpantau semua ya. 6 ulu-ulu itu ya. 6 ulu-ulu tuh saya. Kalau iuran Pak gimana Pak? Kalau gini Pak, kan saya itu kan ini kan ada anunya ini, ada SPT pajaknya tahunan. Ya. Oh, gitu. SPT pajak kan kalau ada PHI kan itu. Tahu dulu pernah betul. dapat proyek dulu saya. Lengsengan itu dulu. Lesengan. Nah, otomatis kan harus mengurusi itu SPT itu. Karena soalnya ada pajaknya itu loh Pak. Betul. Saya ngurusi. Nah, jadi gini. Jadi iurannya itu begasaknya itu tak hitung pendapatannya dalam 1 bulan ya, ada yang 1,5 juta ya, ada yang 2 juta ya, ada yang 750, yang 35 per ulu itu ada yang 750.000. Jadi kalau dihitung gajiannya UMR itu pas sudah dia tutup bayarnya itu berarti sudah makanya saya ngitungnya kan itu Pak. Jadi dari SPT tahunan itu kan setiap tahunan laporkan sama saya ini. Ya jadi untuk gajiannya semua 0 akhirnya. Kalau memang ya kayak mau bawa jembatan ini nih ya swadaya juga Pak katanya gitu bandingan lagi. Tapi mau orang dia gitu Pak. Tapi pendapatan dari ulu-ulu itu dari mana? Hitung-hitungannya gimana? Iuran petani. Iuran petani, begasa itu loh. Begasa itu hitungannya gimana Pak? Per hektar berapa? Per hektar itu 2 kintal kan. 2 kintal? 2 kintal Pak? Oh 50 kilo lah. 50 kilo per hektar. Kan 200.000 sekarang ya, itu. 200.000. Ya kali ya. Iya bukan 2 kintal tapi 200.000 ya. Ya sekitar 50 kilo per hektar ya. Kan 200.000. Kali itu berapa itu yang itu? Ya, berarti kan sebenarnya bisa Pak
Ini sudah jenengan evaluasi bahwa ulu-ulu ini dapatnya sekian. Sudah pernah. Sudah, ya? Nah, kadang-kadang memang ada yang tidak bayar. Memang ada, tidak mau bayar itu ada kadang. Memang sawahnya jauh ya. Kadang-kadang ya apa ya, pembuangannya tidak bisa apa bagaimana gitu loh Pak. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa apa pelayanannya ulu-ulu itu tidak bisa. Jadi dijarno timbangan itu kan ya, gitu. Masa orang untuk banyu nanti ditarik kan ada yang gitu. Ya benar itu. Ada yang 30% sampai yang tidak bayar itu. Karena sudah tidak bisa air sampai ke sana. Sebenarnya tidak masalah kalau memang dia nggak dapat pelayanan ya. Iya, memang saya bayar. begitu. Jadi dia gitu sudah saya Pak. Kalau memang tidak dapat ya tidak usah kan gitu. Berarti impas jadi dengan untuk gajinya toh itu impas. Kasihan kadang saya. Ini kalau misalnya ya hanya pintu rusak gitu ya. Ya swadaya wis. Saya membuatkan wis sekilekan misalnya. Kepala desa tanda tangan di bawahnya menyetujui. Ya 10.000, 20.000, 50.000 gitu tahunan. Ya terus operasionalnya pengurus gimana Pak? Pengurus HIPA? Pengurusnya? Ya tidak ada. Lillahi ta'ala. Dulu saya kan kalau ke Pamong Tani saya tuh di desa. Dulu kan kalau ke Pamong Tani itu membina HIPA dan GIPA. Ya tugasnya kan itu. Poktan dan nggak poktan kan itu dah. Nah, sama Pak siapa yang rambutnya putih dulu di sini, Mas sampai anak wis ketua HIPA. Gampangan aku goleki. Akhirnya saya ngangkep ketua HIPA gitu ceritanya itu. Ngangkep ketua HIPA itu saya. Nah, Pamong Tani kan tidak ada dengan sudah. Saya masuk staf umum di desa. Pelayanan itu kan bina kelompok-kelompok ini. Isinya bina kelompok ini. Iya. Berarti ada kaitannya dengan desa ya? Ada kaitannya dengan desa. Gitu. Memang tidak ada apa-apanya tuh. Pengurus yang lain Pak, sekretaris Pak siapa itu? Pak Sumarlan. Pak Sumarlan ya. Pak Sujari. Pak Sujari, bendakinya Pak Sumarlan. Itu merangkap kablok. Oh, merangkap kablok. Jadi ya. ada anunya tidak gitu. Nah, kalau apa? Pengurus yang lain, membantu yang lain itu kelompok tani itu saya ikutkan. Termasuk yang kablok juga ikut di kelompok tani kepengurusan. Jadi nyambung Pak kalau di Gumlang itu. Jadi nggak ada anggaran setahun nggak ada. Nggak ada. Ya itu ada kegiatan bandingan. Bandingan. Ya habis itu sudah. Di SPD tahunan kan saya buat ya. Ya saja tidak ada masalah ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kata-kata ya begitu ya. Maksudnya? Ada yang teman-teman HIPA ya gitu itu. Tapi ada beberapa yang saya tahu. Ada yang jalan gitu ada. Jalan jadi ini bukan 50 tapi 60. 50 itu untuk ulu-ulu. 10-nya untuk HIPA. Pengurus. Masuk kas. Nanti ada persentase untuk jadi ada kas, ada persentase gaji. Gajinya pengurus. Terus ada yang masuk kas. Ikut pertemuan dengan di ART Pak. Saya juga sampai sedetail itu di ART. Artinya apa? Hitungannya itu jelas. Ketika nanti pelaksanaan ada bias ya kan ketemu di situ ya biasnya berapa penyelewengan. Kalau gini kan nggak ada penyelewengan, nggak ada rencana. Kalau ada rencana berarti ada penyelewengan. Saya menilainya memang hal begini harus dimasukkan di aturan. Kalau enggak ya bisa. Saya kelasnya ya. Dan gini Pak, ini kalau ada petani yang tidak dilayani segera ketemu di sini. Berarti tidak ada petani yang tidak dilayani kalau gini sudah. Makanya di belakang ada sanksi. Sanksi. Sanksi kalau nggak bayar. Atau ada pengurus yang ada petugas yang ini sanksi 50.000. Saya melanjutkan ya begitu dulu Pak.
Tidak, saya menghitung turun sendiri memang Pak. Kalau jagung kan 25 tongkol itu. 25 tongkol per hektar. Iya per hektar. 25 tongkol per hektar. Gitu ya. Memang air untuk jagung kan nggak banyak ya. Ya banyak. Jadi jenengan juga di desa ini ya, staf umum gitu ya. Iya pelayanan umum lah. Pelayanan. Selama ini nggak ada masalah apa namanya ya konflik-konflik gitu. Konflik alhamdulillah sudah diatasi. Kemarin itu kan antaranya yang ini yang ikut Taman Sari itu petaninya petaninya itu sampai telepon ke saya ya apa kan minta dinaikkan Pak, stripnya itu minta dinaikkan gitu loh. Ternyata sama ulunya saya telepon namanya ya apa itu ini wes mas mas aku sing neng Pak Wahono kan Pak Wahono jurunya wes aku sing njaluk Pak Wahono ndak diunggah-unggahno ngono. Lah iku terus saya telepon Pak Wahono. Pak Wahono iki ya apa sih Pak Yono? Intinya kan pelayanan masyarakat tidak teratasi kalau rakyatnya itu bengak-bengok. Mas ndak iso Mas iku anune rusak jenenge ngono ya gitu. Iya. Rusak. Itu kalau dinaikkan Mas jebol nanti Mas yang mau ngono tambah itu kata Pak Wano. Ya lah Pak Wano artinya ya jangan dinaikkan sesuai itu, naikkan dikit saja kan sudah bisa mampu. Ngono saya gitu. Untuk mengatasi sementara itu. Akhirnya saya pertemukan Pak. Mas, jadi biar ketemu ini di mana masalahnya? Ya di sana di Pak sana di Pak Hafid kan koordinatornya Pak Hafid. Saya pertemukan di sana. Pak Wahono pertama tidak mau, tidak bisa ini tidak ketemu Pak. Yang ngono tak kalau main telepon ketemu Senin kapan sudah. Mau demo petani ya enggak demo Pak. Paling 2 petani yang saya ajak, ketua kelompok taninya. Enggak demo enggak ngono. Akhirnya ketemu di situ permasalahannya, satu itunya rusak, pintunya ya enggak harusnya naiknya itu bisa 9, itu 7 cuma. Gitu loh. Wes masalahnya itu. Yang kedua bisa dikit tapi dikit untuk ngatasi sementara itu saja ngono loh iso. Nah, terus beberapa bulan kemudian saya diam Pak. Saya diundang Bupati, ibunya dulu. Saya sampaikan itu pintu itu. Saya sampaikan dicatat sama ibunya, tapi cuma saya sampaikan. Ini Bu, aman kendala apa Mas? Ngono. Lalu kan dipanggil dulu satu-satu kan. Aman kendala apa gini sampeannya pintu air saya gitu. Iya, harusnya kalau pintu air seharusnya dinas. Sudah zaman Belanda itu Pak. Kalau ada misalkan Bang usulkan. Iya, pintu air ini kita masalah. Iya, mulai zaman Belanda loh tikus ya. Kalau saluran ada masalah Pak secara teknis? Apa ada yang pintu-pintunya? Pintu tok ya. Pintu ya itu sambatan. Kalau sedimen bisa diatasi. Lah sedimen ya diabati. Biasa diabati ya. Terwalet ya. Iya, mesti kita gerakkan itu. Ya, berarti pintu-pintu itu memang butuh dana kalau itu. Iya, pintu. Ya, banyak itu dana. Ya mungkin dari dinas. Jadi kan ada lokasi. Iya. Pintu dengan lama. Kalau dengan Gapoktan ini siapa Pak? Yang apa ketua Gapoktan ini? Ibnu Sutowo. Yang pilih kios itu Pak. Kebelah gitu Pak. Sebelum balik desa kanan jalan. Kios Ganesha itu. Itu ketua Gapoktan. Artinya apa ya? Bisa kerjasama ya? Bisa. Jadi gini ya setiap rapat ya. Rapat Gapoktan gitu ya. Ya diundang kablo-kablo gitu. Itu tadi satu koordinasi, 2 itu. Nanti kalau HIPA ada ya Gapoktan diundang. Gitu. Ya seumpama Pak, HIPA dan Gapoktan itu merger itu gimana Pak kira-kira? Bisa kan? Kalau di merger bagus itu Pak. Jalan itu bisa bisa jalan. Kayak selama ini Pak sekretariatnya ada di mana? Sekretariatnya HIPA di mana? Di rumahnya ketua. Di masing-masing rumah masing-masing. Di desa nggak ada dikasih tempat. Sebenarnya dikasih tempat sudah saya kalau di desa ada kantornya saya.
Tapi ya gitu itu kalau ada di desa Pak. Artinya ada program apa dipinjem kadang. Kayak lain dibuat kampung tangguh kan. Iya. Tapi difokuskan di rumahnya masing-masing gitu Pak. Iya. Jadi dengan rutin ADRT kan biasanya 5 tahun ya. Iya 5 tahun. Ya artinya ada apa? Jadi dengan dari tahun berapa di Sriwijaya? Ya. 2012-an ya. 2020. Sekarang 2021. Ya, berarti sudah hampir 11 tahun. 11 tahun. 2 periode. Dua periode. Memang ada reorganisasi? Tidak ada. Cuman itu ditawarkan kan setiap 5 tahun. Oh gitu. Dalam rapat saya tawarkan. Betul. Ini sudah 5 tahun. Oh iya betul. Monggo silakan kalau yang Betul. mau dibahas. Sampai saja wis Mas, ngono ya. Per tanggal berapa Pak Firman kalau jenengan Pak Firman? Misalnya 2021 ini 5 tahun lagi ya Pak. 12 kan 17. Mari ngono berikutnya kan tambah 5 22. Ini per tanggal berapa ini Pak? 2022 ini. Biasanya Pak setelah panen padi. Setelah panen yang MK2 ya. Yang gado itu Pak. MK2 berarti sekitar bulan Oktober. Ya. 10 9 10 itu. September Oktober. Di situ ya. Memang enak nek ngono. Jadi kalau misalnya diseragamkan per Oktober jenengan 2022 berarti nanti ketika misalnya perlu pengesahan misalnya Pak Bupati periodenya dimulai 2027. 5 tahun. Saya kan dulu kan usul saya kan kenapa kok hanya 3 tahun karena kan nggak ada yang seragam. Iya. Nggak ada yang seragam. Ada yang nanti setahun ini habis. Ada yang masih lama barusan reorganisasi. Ya udah Pak. Kalau KPU pemilu serentak kan Pak. Nah, betul. Itulah makanya ada serentak itu soalnya bingung ada sing periode samene. Ada di dadane siji nggak iso. Punya orbit sendiri-sendiri. Betul. Kemampuan masing-masingnya nanti tidak Jadi perlu didata itu ya. Iya. Dengan periodenya 17 sampai Oktober 2022. Enggak pengen ini Pak, ADRT-nya dievaluasi supaya kalau saya gini Pak ya, secara umum kondisi HIPA ya kayak gitu itu Pak. Ya, kayak ya tak jalan kadangnya tak. Kalau katanya sampai merger dengan Gapoktan, Poktan itu bagus sudah. Karena Gapoktan itu yang rutin pertemuan itu kan itu Gapoktan. Kalau dimergerkan ke situ, kalau saya sudah merger betulnya, sudah masuk di situ. Kalau dimergerkan sekali bagus itu. Jadi satu kepengurusan. Nanti kalau ada program pertanian ya ketuanya ini, misalnya Sriwijaya ya HIPA Sriwijaya ya Gapoktan ya Sriwijaya. Itu, iya, tidak masalah. Intinya kan, ya itu tadi kata sampean itu, pelayanan terpadu itu, kan sudah ada satu pintu. Iya, anggotanya juga orang-orang itu juga. Itulah. Tapi memang ada Pak yang nggak siap, tapi nggak tahu ya. Sejauh ini yang saya tanya itu mereka komunikasi antara HIPA dengan Gapoktan. Cuman kadang-kadang ya contohnya waktu ada kegiatan itu pemberian bantuan hand sprayer itu kan saya kok nggak dapat dari HIPA, saya kok nggak dapat Pak. Loh Bapak kan dari HIPA ya. Kalau Gapoktan ikut mana Pak? Baru sadar ya. Oh ya saya ikut Gapoktan itu. Ya itu Pak, Gapoktan itu yang dapat bukan HIPA. Kalau HIPA kan kalau ada kegiatan gitu nggak cocok hand sprayer, cocoknya potong rumput, untuk bersih saluran ya, untuk senso, gaji mesin. Kalau pertanian memang full Pak bantuannya, rujukan kayak gitu, traktor kombin. Terus gini Pak, kalau misalnya dari dana desa, apa pernah ada dana desa? APBDes masuk nggak di
Masuk untuk itu, untuk saluran itu. Saluran masuk ya? Iya, benar. Kemarin aja yang tahun 2020 itu 75 jutaan. Masuk. Itu dari dana desa ADD Iya. untuk saluran 29 juta ya? Makanya pesertanya musdus istilahnya ya, musyawarah dusun. Untuk APBD kan ada musdus. Lah itu kelompok yang diundang itu selain tokoh masyarakat, Gapoktan, Poktan, dan HIPA. Yo, mantap kalau gini, itu iya. Mantap kalau semua unsurnya masuk. Musdus namanya di musyawarah dusun. Iya, mantap. Tadi sudah untuk ini pelengsengan nanti diusulkan semua sama. Saya memang usulnya kabeh ngono apa. Kelompok tani ini sing pelengsengan. Itu kan sudah ada yang digarap sudah. Karena kadang-kadang gini Pak, saya pernah tanya ke ada HIPA itu, saya tanya, Pak nggak dapat alokasi dari dana desa, gimana mau dapat Pak? Kita musdes nggak pernah diundang, yang diundang RT, gitu, RW. Ya tahu dari mana ada, apalagi kalau RT-nya misalnya bukan petani, ya kan aspirasi petani kan nggak terwakili. Kalau itu semua unsur masuk ya Pak? Masuk. Dari musdus nanti dibawa ke musdes gitu ya? Nanti gitu. Kalau Gapoktan ada kasnya juga? Ada kasnya? Apa? Gapoktan ada. Ada kasnya ya? Punya traktor. Punya komben, punya dorisnya jagung itu, punya alat tanam. Kalau Gapoktan yo. Nggak misalnya digabung apa enggak iren-irenan enggak Pak? Ya enggak sih Pak, tambah enak yang dipanya Pak. Gitu loh. Pipa itu kalau enggak ada pelengsengan tidak jalan. Iya. Iya betul. Iya. Kadang-kadang gitu mau digabung Gapoktannya kaya raya, hipanya melarat tapi mesti mau. Dia kan butuh pengairan. Betul. Butuh dia itu dengan dasar itu aja, dengan hitung-hitungan pendapatan yang dia per bulan itu disesuaikan dengan UMR. Lebih dari UMR wajib lah kita kalau lebih dari UMR itu. Misalnya pendapatannya sampai 1 bulan 3 juta atau 4 juta gitu ya, itu baru kita bisa. Kalau di bawah itu sudah tidak mungkin Pak, kasihan kan tetap manusia kan ya. Iya, kerjanya nggak kenal waktu. Iya, apalagi kalau dapatnya 750.000 yang 30 hektar. Saya tuh gini, saya bukannya menuntut untuk misalnya kablok nanti digaji oleh HIPA enggak. Cuma kalau saya justru kebalik. Berapapun yang diminta kablok untuk minta insentif itu enggak masalah asalkan ada komunikasi dengan HIPA itu. Jadi tadi 60 kilo porsi terbesar untuk ulu-ulu. Enggak masalah tapi jelas Pak hitungannya. Bukan wis untuk mau piro berarti ku bagian mulai ngono kan takutnya Pak. Ada misalnya pernah nggak indikasi itu Pak? Ada orang yang butuh air kemudian main gitu. Oh iya Mas, pasti ada. Ada ya. Masih ngajari kadang jurunya. Ayo golek kok lagu. Oh gitu. Iya. Golek kok ya. Itu tadi permainan yang naik turunnya itu kan juga bisa dari situ. Iya. Nah, cukup kok bengi besok meneh. Belum waktunya ke situ tambahin. Ini permainannya anak lapangan gitu juga Pak. Memang tidak bisa dihindari itu ya. Ya bisa itu. Nah kita angkat loh Pak nanti Pak. Permasalahannya begini kan, ini kan di atas kertas ya bisa dihitung, tapi di lapangan kan banyak hal bisa terjadi kan. Jadi. Ya gimana lagi? Emang win-win solution ya. Tapi nggak ada yang keberatan yang begitu, maksudnya kan ada yang karena butuh air kemudian main gitu, terus ada yang dirugikan itu ya ini tidak sampai terjadi kalau di desa saya lah tidak sampai terjadi. Intinya Pak, kalau di desa saya itu kalau petani yang tidak bengok, tidak rame, itu berarti dia sudah terlayani. Itu saja sudah intinya gitu. Kalau dia rame pasti ada sesuatu itu tak tani itu gampangan lah saja nih Pak. Tapi apa enggak gini? Lek rame berarti lek sesuatu itu karena menang ngono. Enggak gitu Pak.
Ya wis lah, terima ae. Tapi nek kenemenan bengok. Iya, kemudian bengok. Iya. Tapi nek sik wis ditampa kalau kulus dodo. Iya. Penilaian jenengan kan berarti selama enggak rame berarti seiso ditampa kan. Bisa ditampa. Iya. Kan laporannya tetap ke kepala desa, Pak. Laporannya tetap ke kepala desa petani ini iya. Kepala desa ke saya. Oh gitu. Oh. Petani itu gitu. Apalagi orangnya kepala desa kan gitu. Sering ya kalau kablok saya tuh kan kalau adul ke saya. Jurune sing ngono, "Ojo lapor Pak, wis gak enak ojo ngono." Takut ke saya. Karena saya kan ada kepala desa gitu. Tapi dengan ada kubu kepala desa dengan yang bukan itu gimana Pak? Tapi alhamdulillah kalau di Gumlag selesai gitu. Tidak ada masalah gitu. Yang kablok yang berarti hampir semua kablok itu orangnya kepala kades kan berarti kan ya? Iya ada yang enggak. Ada yang enggak? Ada yang enggak. Tidak masalah ya Pak. Enggak masalah. Ada yang enggak, ada dendam alhamdulillah. Betulan. Yang digeser itu enggak anu ya? Yang digeser misalnya kablok yang digeser itu gini, kalau yang kablok digeser atau diganti ya. Aspirasi dari bawah memang petani datang tak suruh buat tanda tangan sama saya. Nah, ini sudah lebih dari 50%. Tak bilangin sama saya, ya Pak, ini Pak dipertemukan musyawarah di desa. Misalnya ya kabloknya tidak mau ya, rapat sudah diundang semua. Pilihan di situ sudah. Iya. Pilihan di situ sudah. Ya ngono enak. Akhirnya ternyata mayoritas memilih kablok itu ya wes kan sudah selesai. Enggak punya apa-apa. Iya. Diakui ya. Karena ada di Gumuk Emas itu Pak. Di Gumuk Emas itu kades baru, kabloknya diganti. Yang kablok lama itu nggak terima. Akhirnya dia punya rumah itu di depan saluran. Dibuntu salurannya Pak. Itu yang di kiri kanan itu. Kiri itu sekitar 70 hektar. Yang kanan 100 berapa? Tanah pribadi tadi salurannya. Nah, ketika gini tak tanya, lah terus lek ditutup ngene iso gak misalnya digugat secara hukum. Kene kata siapa itu orang balai ya. Ya kita masa punya sertifikat seluruh saluran ini nggak punya sertifikat gitu. Kalau dulu itu kan mungkin zaman Pak Harto kan setengah militer. Iya. Jadi ayo nggon digawe saluran kan gitu. Setengah rodok gitu kan. Oh, pengakuannya kablok yang lama itu milik dia berarti, Pak. Iya, karena sudah turun temurun Pak. Turun temurun nggak ada di atas kertas. Akhirnya ditutup aja sepihak. Mungkin ada dulu itu namanya surat persetujuan. Ada. Itu harus disimpan itu. Iya. Harus disimpan. Kalau nggak punya mati. Kayak kan zaman sekarang paping itu. Jalan-jalan depan rumah yang hak milik itu dibuatkan persetujuan. Nah, begitu dia balik nama, harus ini diminta sudah ini untuk jalan umum. Jadi batasnya sudah itu. Teken gitu. Nah, jadi aturnya gitu. Itu kalau nggak ada arsipnya, dokumennya. Ketika ada tindakan gitu, piye caranya gitu. Atau iya. Itu makanya zaman Pak Imam itu di sana kasus itu nggak tahu sekarang gimana itu. Iya Pak Camat ini. Iya Pak Camat, Pak Camat itu di kan Uncong apa Gumuk ya? Gumuk. Itu kasus itu penutupan sepihak itu. Di saluran itu ya Pondok Waluh apa itu. BMY 3 kiri dan kanan. Waduh. Gitu ya. Jadi memang ribet juga ya. Secara dokumen juga harus enggak pengen kalau di Gumlag punya semua dokumen. Kalau di desa saya. Oh gitu ya. Apalagi paping lu punya semua sudah. Pak Widodo jenengan punya misalnya ya, kita butuh data kablok-kablok kan jelas punya data petani ya. Iya. Bisa nggak diakses atau itu ada di desa gimana Pak? Data tinggal minta di nanti. Gini Pak. Total petani berapa? Total petani jenengan tuh? Petani ya ada kalau 4.000 ya ada. 4.000 ada ya. Penduduknya aja 10.000. Gini Pak, kalau di tempat saya kablok itu juga narik pajak. Ya. Nah, dari data itu ketemu sudah. Betul. Cuman tinggal milah
yang orang petaninya yang hak miliknya yang di luar kan ada itu. Yang punya tanah di situ, sawah di situ, orang Balung misalnya desa lain kan, ya ketemu di situ nanti. Apa tercatat enggak itu? Ya, kalau kabloknya punya catatan pasti dia ada. narik tiap anu kan Ya. apa dia Pasti kalau tidak ada. punya itu kan ketemu luas-luasannya. Tanah yang milik warga Gumelar dengan di luar Gumelar pasti kan dibedakan ya. Iya bisa. Ada. dibedakan. Bisa. Tetap bisa ditarik yang di luar Gumelar. Iya. Meskipun itu disewakan atau apa Iya gitu. tetap. Jadi yang punya yang anu ya. Ya tergantung perjanjiannya yang nyewa sama yang garap. Betul. Termasuk pajaknya juga kadang-kadang kalau disewakan ya biar yang nyewa yang bayar gitu. Atau tidak usah yang pemilik yang bayar kan gitu. Kalau berkasa yang garap gitu. Yang garap ya. Garap. Yang garap. Walaupun tanahnya siapa yang garap. Punya Pak, dia setiap anu kan dia ngambil bayarannya dari mana dia kalau tidak punya data itu. Punya semua kalau itu hafal ya sudah. 4.000-an ya. Iya itu. Jember ini kan belum punya data by name by address. Saya pernah milah-milah kemarin itu yang di desa yang status pekerjaannya itu di kakak kan ada yang petani, ibu petani ya hampir segitu, hampir 3.000 triliun 4.000. Kalau sampean mau memerintahkan kablok untuk berapa petaninya, ini ketemu sudah Pak, cepet lewat koordinator anu itu, koordinator koordinator juru cepet itu juga. Kalau peta tersier ini tahu Pak ya di mana Bebar K1, Bebar 3K1. Kira-kira tahu lokasinya Pak? Siapa? Ya ini kalau jenengan tahu? Ya tahu. Soalnya gini Pak, saya setiap satu kablok satu kelompok tani kan hamparan. Gitu saya dapat. Iya, betul. Jadi setiap kablok satu kelompok tani. Satu kelompok tani. Benar. Kalau di merger setuju sekali saya. Bisa ide saya mulai dulu itu saya utama memang. Iya. HIPA ini tidak mungkin, HIPA ini jalan tertib tidak mungkin itu saya. Tidak digabung dengan kelompok tani itu saya itu. Iya, ribet soalnya Pak ya. Iya, jadi satu hamparan itu misalnya itu 80 hektar ya. Iya satu kelompok tani, satu kablok. Supaya itu hamparan airnya benar. Saya gitu. Iya. Sak pintu lah ya. Gitu. bener. Ini jelas ini sudah 7 poktan ini ya. 7 poktan. Bener itu. Ya tepaan wilayah jenengan Hamparannya begitu. besar. Iya. Iya, yang kecil-kecilnya cuman 2 hektar, 4 hektar Gitu. merintil iya. Tapi yang saya tahu yang bersebelahan itu ya dihandle sama kablok yang sama. Ini ada 4 hektar nyempil ini di sini ada misalnya 20. Ya wes itu dari wilayahnya satu kablok. Jadi enak sih merwintil gitu Pak. Tersiernya kecil-kecil banyak, tapi kabloknya nggak sebanyak itu. Gitu ya. Jadi sebelah-sebelahan itu dihandle Pak itu. Tapi pas ini kalau dari persis Pak ya per tersier itu satu poktan. Satu poktan. Mantap. Wis jelas lah. Iya, jelas. Gampang atuh. Gampang Pak. Kalau metodenya nggak jelas kan memetakannya susah itu. Ketemu berapa kebutuhan pupuk bareng ketemu. Iya. Terus kemarin yang waktu RDKK kan sudah ini Pak, sudah menginput ya? Sudah. Ya. Wis tuntas ya? Ya yang sempurna tidak sempurna masih Pak, masih tetap tidak sempurna. Kan gini, kalau pupuk kan pupuk ada masalah? Ya banyak yang tidak cover Mas. Banyak yang nggak dapat ya? Nggak masuk lah di situ. Kesalahan input atau tidak tahu. Soalnya kan biasanya SPPT kalau di desa saya. SPPT dari itu pajak gitu. Pakai itu. Kalau pertanian kan perlu apa itu namanya RDKK. Iya, RDKK.
KK sudah nginput ya padahal. Sudah nginput juga untuk pupuk itu. Karena yang dipertimbangkan untuk diberikan alokasi pupuk bersubsidi itu kan yang data yang diinput melalui ERDKK. Iya, sudah jalan. Ya itu sama Kablok sama kelompok tani jadi satu Mbak itu. Ketemu wis. Iya. Mantap. Oke, ini lumayan ada banyak gambaran saya. Saya yang paling bingung ini di wilayah Gumelar itu. Iya itu. Saya sampai ikut berapa kali. Iya. Dari mulai primer utara. Sebenarnya kalau saya kalau di Gumelar sih sudah banyak ikut lembaga GIPA nggak masalah. Tapi ada ya Pak ya di Yosorati itu ini saluran, kemudian Yosorati ngambil di sini. Nah di sini ki satu saluran yang sekunder gitu. Sebenarnya ini nggak ikut GIPA-nya di sekunder ini. Tapi karena ini yang paling maju Pak, yang paling maju. Hipanya Pak. Hipanya paling maju. Akhirnya ada teman TPM tuh memasukkan di sini. Supaya apa? Supaya melu maju. Nyurung iki. GIPA ini kan. Karena GIPA-ne lelet, kurang berdaya, terus yang maju ini dimasukkan situ. Saya pikir-pikir ada dua wacana, maksudnya ada dua pertimbangan. Pertimbangan teknis iya dia nggak ikut di sekunder sumber baru nggak ikut. Dia dapat di sadar primer kan. Iya. Tapi kalau secara pertimbangan secara lain, secara kelembagaan untuk memberdayakan HIPA yang nggak maju, ya udah yang HIPA yang maju itu dimasukkan gitu. Gitu. Yang jenengan Pak Widodo akeh HIPA ya sudah jadi anggota Indo aja gitu. Indo. Sekretaris Indo. Indo di primer barat ya. Iya. Di Balung ya. Utara ikut Pak Soot, Bang Salsari, timur Pak Hafid. Tapi yang saya agak rancu ini ada primer barat yang itu masuk di Pak Soot. Iya. Kemarin Piru itu. Iya. Saya ngundang, ini Pak Widodo secara lokasi primer barat, tapi secara wilayah masuk di Pak Soot di Bangsal, Kodam Bangsal. Yang keliru di situ. Oke deh, mantap. Iya, saya senang ini sampai ada 75 juta ADD bisa dialokasikan untuk tersier. Ini menjadi contoh IPA yang lain supaya saya selalu mendorong begini. Teman-teman juru terus TPM cobalah dari HIPA ini didorong supaya jangan sampai enggak terakomodir di APBDes. Itu yang saya itu sedih karena apa? APBDes dana berlimpah ruah. Kemudian kadang-kadang penggunaannya gak pakai penting gitu kan Pak. Terus saluran bocor terus kebingungan. Jadi ya mesane gitu loh. Iya. Coba kalau itu dimasukkan ya, misalnya kita masukkan 100 dapat 50 ya gak apa-apa lah itu. Tapi daripada desa itu merumuskan kegiatan yang sebenarnya nggak penting, nggawe gapura lah, yang gitu-gitu itu loh. Lebih baik kan saluran yang masalah perut itu ya. Iya, masalah pangan. Oke Pak Widodo, terima kasih banyak ini sudah dapat banyak sekali pencerahan ini. Ini nanti nggak apa-apa ya, ini obrolannya kalau disampaikan ke teman-teman yang lain kan nggak apa ya. Jangan kalau memang ini kan dibenahi nanti. Tukar diri kan Pak. Iya. Memang nggak ada yang sempurna, cuman selama tidak ada masalah bisa semua yang substansinya ya, yang penting-penting itu teratasi berarti aman-aman aja. Memang semuanya menuju ke sana nanti. Generasi setelah saya ya tidak kayak gini nanti. Aku lebih baik kan gitu. Iya. Kayak saya kabloknya kan banyak yang tua-tua. Iya. Jadi tegak teman-teman aturannya tambah gleyot.
Nggih, sampun ngeten mawon nggih Pak nggih. Pak Widodo, terima kasih banyak. Sama-sama.